buat ini itu bang nggak murah bang. Wih, berapa itu ya mas? Saya macam baru dengar ini. Iya, ini. Jadi kurang lebih kalau ditotalkan bang itu 35 juta untuk tahun 2020. Tak Kenapa? tahu kalau 2021 berapa saya pun belum tahu. Tak, ini apa kelebihannya sampai 30 juta ini apa kelebihannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Iwan Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini saya ini ya guys kedatangan tamu dari Petaling Jaya. Beliau ini meluangkan waktunya lah sedikit untuk saya karena beliau ini memang selama terkenal ini susah nak cari. Alhamdulillah ini hari kita berjumpa. Dia pun datang ke rumah saya. Kita tetap menjalani hubungan silaturahmi ya mas ya. Bukan mesra ya mas ya. Oh iya, nanti netizen. Oke, sorry lawak. Oke, guys, hari ini ya guys, kita nak tanya dia lah macam mana saya itu hari saya terjumpa ini ya guys, video dia di Indonesia. Beliau kerja tak pernah ini ya, macam buruh kasar lah, dia selalu pegang pen, lepas itu dia mengajari orang kalau dibilang marketing plan ya mas. Ya Marketing plan, pemasaran. Jadi dia di bidang dia memang disitulah. Untuk dia di bidang apa dia mas? Coba. Oke, intro dulu. Yo kembali ke channel Bang Iwan channel. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, bos-bosku semuanya, komandan. Untuk pecinta channel Bang Iwan, sebenarnya kita kesini itu silaturahim juga ya Bang ya, terus sharing pengalaman. Saya pernah cerita bahwa dulu memang di Indonesia itu kerja saya bukan di bidang konstruksi atau construction ya Bang ya. Jadi konstruksi ini kalau di Malaysia jujur saya pertama untuk melakukannya ya mungkin ya baru ini merantau di tahun 2020 Komandan. Itu. Mau tanya cerita dulu Bang. Jadi dulu itu semasa saya di Indonesia itu saya kerjanya bukan sekali lagi bukan di konstruksi atau binaan atau pembangunan rumah ya. Nah dulu saya di Indonesia itu saya marketing plan itu kalau di bahasa lebih gayanya sedikit itu team leader lah Bang. Oh, team leader ya. Nah, itu semacam boleh dikatakan supervisor lah ya. Macam itu. Di dalam bidang itu lah. Betul. Dulu saya memang megang produk Bang. Jadi produk ini itu semacam plan pemasaran ke ataupun macam mana? betul, plan Betul, pemasaran. ya? Jadi pemasaran produk yang mana produk ini build up dari suatu negara Belanda ya Bang ya. Oh, iya. Terus dipasarkan di Indonesia. Kebetulan saya memegang itu wilayah Jawa Timur. Jawa Timur sendiri terkenal mungkin ya Surabaya, Malang, Gresik. Terus kemudian Di kota-kota besar aja. kota besar Jawa Timur. Itu. Nah, pengalaman saya di Indonesia dengan di Malaysia sangat beda Bang. Itulah. Marketing plan dengan konstruksi memang sangat Sudah lari lah. lari sangat dari jauh ya. Konstruksi itu tapi banyak hal-hal yang saya pelajari dari Malaysia, terutama ya kalau kita lihat ke sini memang harus konsekuensi, berani melarat lah, bahasa orang Jawa melarat sedikit lah, tapi hasilnya insya Allah ya juga banyak. Lumayan. Itu. Kembali ke Surabaya, saya di Surabaya itu kurang lebih Bang, saya megang untuk marketing plan itu Berapa tahun ya? Kisaran mungkin ya 4-5 tahun. 4 tahun itu kan udah dibilang udah ada apa? Udah ada pengalaman lah ya guys dalam bidang marketing plan ini, pemasaran. Betul. Jadi gambarannya seperti ini. Di Malaysia ini misal ada toko besar hardware ya. Hardware itu jual alat-alat macam itu. Nah, kebetulan dulu saya di bidang water heater, Bang. Water heater itu alat untuk mandi itu. Iya. Memang menujunya masih ke konstruksi, tapi saya bukan ke konstruksinya, tapi ke plan marketnya. Plan market bisa dijual di kota-kota besar dengan cara sistem store lah ya, macam itu. Tapi ya sering ke proyek, tapi tidak mendalami proyek itu pembangunannya
mulai dari start awal sampai finish itu belum. Itu Itu Mas, tunggu dulu. Saya nak tanya, kenapa sampai memberanikan diri sampai Malaysia itu nyedok semen itu? Itu apa ceritanya kok bisa sampai kayak abang gitu? tengok video saya Ada video, jadi saya macam teruja ini tengok video Mas ini. Dia berani, orang kata macam mana ya? Memberanikan diri dia lah untuk merantau di sini dengan kerja yang seperti itu. Padahal beliau di Indonesia kerjanya untuk pegang pen lah, kalau bilang pulpen lah, sampai sini pegang sendok semen. Jadi macam aneh lah saya. Oke Bang, jadi salah satu motivasi saya ke Malaysia itu sebenarnya orang tua saya. Itu yang pertama, orang tua saya duduk di Malaysia sudah lama. Saya memberanikan diri untuk mendekat ke orang tua itu sebenarnya sudah pengen yang sudah lama ya. Tapi ke sini ini ya namanya saya merantau di sini kan belum mengerti tentang banyak lapangan kerja yang istilahnya yang enak lah ya. Tapi kalau sekedar untuk pemula, saya memang apa adanya Bang. Jadi yang penting saya kerja, saya sungguh-sungguh, terus bisa bekerja itu hari-hari. Itu menurut Mas kira-kira pekerjaan yang berat ataupun yang ringan menurut Mas? Kalau untuk saat ini kan saya pemula Bang. Iya. Memang sangat ringan. Sebab apa? Saya mengeluarkan modal di sini. Gitu. Paling enggak harus balik modal lah dulu. Iya. Nah, betul. jadi ini cerita Bang. Saya ke sini dari marketing plan itu ke Malaysia bukan semata-mata langsung enak atau istilahnya pasti kan ya salah satu contoh saya pekerja bangunan ini ya saya jalani dulu dan itu pun mohon maaf belum balik modal Bang. Saya rasa ke Malaysia belum balik modal. Jadi Mas kamu datang kemari ini dengan modal yang cukup besar ya? Betul. Boleh disebutkan ya Mas? Gini Bang, saya di Malaysia ini mencoba mematuhi aturan pemerintah yang pertama. Pemerintah antara Indonesia dengan Malaysia. Pertama awal saya ke Malaysia itu membuat yang namanya permit. Nah, permit ini ya mungkin banyak pekerja yang merantau ke Malaysia ini banyak yang sudah ngerti permit, tapi seperti detailnya pun ada yang tidak tahu Bang. Permit itu seperti apa itu macam ini. Nah, ini permit konstruksi ini berlaku untuk 1 tahun perputaran. 1 tahun. Tapi kalau untuk 10 tahun itu masa perpanjang. Renew lah. Jadi renew ini permit ini bisa diperpanjang hingga 10 tahun, tapi setiap tahun kita harus renew. Buat ini itu Bang, nggak murah Bang. Wih, berapa itu ya Mas? Saya macam baru dengar ini. Ini. Jadi kurang lebih kalau ditotalkan Bang, itu 35 juta untuk tahun 2020. Tak tahu kalau 2021 berapa saya pun belum tahu. Ini apa kelebihannya sampai 30 juta? Ini apa kelebihannya? Gini Bang, jadi permit ini saya khusus untuk pembinaan atau konstruksi. Jadi khusus untuk kerja bebas di bidang pembinaan. Maksudnya kamu mau bebas lah, tapi di bagian pembinaan lah di Malaysia, kamu bisa masuk lah. Jadi kalau kerja di tempat saya ini boleh nggak ini permit ini? Sepertinya kalau sebab saya pun ada kad CIDB juga. Belum boleh kalau ini. Soalnya iya. kalau itu ikut company, tapi kalau saya ini ikut company cuman untuk pembinaan rumah. Bukan untuk repair dan lain-lain. Oke, dari sini 35 juta Bang ya. Iya, betul. Ditambah lagi buat CIDB. Berapa ini Mas? Jadi total ini tadi kalau kisaran uang di sini itu ya. Yang ini itu kisaran 7.500 ya. Dicatat 7.500 ditambah ini kisaran 250. Berapa Bang? 7.000 berarti 7.500 tambah 250 berarti 7.700. Lagi saya buat di Malaysia beli motor dulu Pak. Motor beli 1.000 plus 1.500 plus 500 untuk servis. 1.500. Total tadi 7.750 ditambah 1.500, total 9.250. Totalnya 9.000 ringgit ya. Iya. 250 lagi buat lesson Bang. Banyak ini guys. Ini berarti bukan kaleng-kaleng ini di Indonesia.
Jadi ini 2020, entah nanti 2021. Ini apa? Oh, Ini lesson. Ini lesson moto, Bang. Tadi total sudah 9250 ditambah 780. Kita katakan 725 biar ngam. Jadi total 10.000, Bang. Kisaran pokoknya intinya kalau 30 juta lebih lah. lebih 35 juta lah, Iya, istilahnya seperti itu. Modal yang kita keluarkan. Ini, Bang. Nah, dari yang dulu saya kerja leader, saya ngambil keputusan bahwa di Malaysia ini sangat banyak modal juga ya, Bang. Iya. Itu nggak berat. Nah, dengan cara saya mengembalikan modal ini, kerja apapun saya lakukan. Iya, betul. Itu betul, karena betul. apa? Di sini kalau kita main-main benar-benar tidak mau istilahnya berjuang, Bang, itu Iya, akan iya. sulit. Nah, itu. Ini dengan biaya sendiri nih. Dengan biaya kebetulan saya memang Bukan company tanggung ya, Mas? Oh, bukan. Pribadi, Bang. Kita semua ini pribadi, tidak ada yang namanya company. Kecuali kalau memang ke sini ikut permit yang ikut company dan kerjanya nggak bebas untuk pembinaan, artinya ikut satu company, nah, itu mungkin bisa ditanggung dengan perusahaan, tapi ini enggak. Ini kita semua yang biayai dan lain-lain. Iya. Itu. Jadi kiranya basic untuk Mas ini untuk apa? Dalam bidang construction pembangunan nih. Udah ada skill lah dari Indonesia, memang udah ada bakat. Nol. Dari zero ya? Zero. Sekarang berarti udah pandai lah buat rumah, apa semua udah pandai. Insya Allah lah, kalau sekedar ngecat terus kemudian plaster dan Plaster, lain-lain, ya. insya Allah boleh. Tapi memang di sini di Malaysia ini sangat banyak ilmu yang kita dalami, Bang. Berarti- Saya mulai nol di Malaysia itu tidak tahu apa-apa tentang proyek, dan alhamdulillah sampai sekarang ini ya kalau dibilang bisa ya insya Allah bisa. Tapi mahir belum, tapi bisa. Tapi sedikit banyaknya udah ada pengalaman lah di bidang untuk bidang ini sendiri lah. Oke. Saya mengatakan ini belum balik modal, Bang. Itu karena sekarang kita renungkan ya. Iya. Saya di Malaysia ini sudah mau 1 tahun. Katakan saya di Malaysia ini sekarang sudah dapat 10 bulan. 2 bulan lagi sambung permit. Iya. Bahkan saya sudah mau sambung permit, saya sudah DP kisaran 2.500, Bang. Wih. 2.500 uang sini sudah mahal. Iyalah banyak. Nah, ini kisaran 2.500 ini sudah saya bayar jauh-jauh hari sebelum permit itu habis, sebab biar nanti untuk perpanjangannya lebih mudah. Iya. Nah, ini 2.500 ini sudah saya DP. Ini masuk ke 1 tahun. Iya betul. Nah, itu saya bilang rugi karena apa, Bang? Coba Abang bayangkan. Katakan saya ini semua modal 5 bulan, katakan saya bisa menyimpan potong makan dan lain-lain, Bang. Itu katakan saya bisa menyimpan sebulan 1.000 baru 5.000. Oh iya. Nah, modal masih kurang 10.000. Berarti bukan senang lah ini di Malaysia Betul. ini. Ya. Jadi harus kita saya sendiri dari orang marketing plan yang ada di Surabaya, dengan tujuan yang pertama mendekat ke orang tua di Malaysia, kedua ingin memperbaiki diri, itu yang saya kejar, Bang. Oke. Ini salah satu perjuangan yang cukup harus kita telateni dan kita syukuri lah ya untuk ke depan. Nah, untuk kawan-kawan, sahabat-sahabat yang ingin merantau di 2021, pikir-pikir dulu. Saya bukan melarang, ini sharing ya, Bang ya. Iya. Sharing kalau ini kita cerita nyata cerita ya, nyata, bukan tipu-tipu lah orang Malaysia cakap, bukan tipu-tipu. Itu modal belum balik, jujur modal belum balik, tapi insya Allah untuk dari pengalaman saya, insya Allah sudah banyak dari Malaysia. Iya. Itu ada lagi pertanyaan yang Pertanyaannya insya Allah sudah, Mas. Oke, macam itulah guys. Beliau tengok ya. Ada pepatah mengatakan bukan senang nak senang ya guys ya. Apa itu artinya, Bang? Hah? Bukan, maksudnya hidup ini bukan senang nak senang lah. Maksudnya kadang-kadang orang tengok orang merantau duit banyak apa kan, kadang-kadang macam tu lah kan. Betul. Padahal kenyataannya beliau tengok ini macam suatu bukti lah membuat permit apa dengan modal yang besar, modal sendiri. Betul. Betul, Bang. Penuh dengan perjuangan juga ya guys, bukan ini perlu pengorbanan, perjuangan juga untuk dapatkan dokumen resmi di Malaysia macam beliau ini, bagian construction ya, Konstruksi, banyak Bang. binaannya. Tapi ini semata-mata saya masih bersyukur, Bang. Masih banyak orang-orang di bawah saya, istilahnya
kehidupannya lebih istilahnya lebih susah lah ya. Iya, iya. Saya di sini sudah ada permit dan lain-lain kelengkapan, terus ada motor juga, itu sudah Alhamdulillah lah ya. Ada sahabat-sahabat saya yang lebih susah dari saya pun ada. Ada lagi. Nah itu, jadi pesan saya kalau dari sahabat yang ada di Indonesia mau masuk ke Malaysia, coba Pikir-pikir lah. pikir niatnya itu yang penting Bang. Betul. Kalau kita niatnya setengah-setengah, saran saya mending tidak. Berhentilah, cuma jangan ke Malaysia lah. Jangan ke Malaysia. Betul. Terus untuk saran subscriber yang dari Malaysia ya, kita orang sebagai seorang TKI saja ya, kita kalau ada silapnya di Malaysia mungkin ya harus dimaafkan lah ya sehingga dan diberi masukan, bukan harus di istilahnya di apa ya bahasanya orang sini itu cemooh itu apa? Macam mana? Dicemooh, Kecam. dikecam. Kecam. Itulah. Kita setuju dari orang Indonesia yang sebagai statusnya hanya merantau Bang. Anak perantau lah. Inginnya cuma dinasihati yang betul, ini seperti ini bukan dikecam. Itu. Oke, dari sini ada lagi Bang. Oke, sudah sampai sini aja Mas. Kiranya macam itulah perkongsian Mas Fauzul ya. Oke, ya dari saya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Bang. Channel Bang Iwan semoga tambah jaya Bang. Oke. Tambah subscribe-nya dan semoga YouTube-nya tambah terkenal. Amin. Oke. Dan jangan lupa ya datang ke channel beliau Fauzul Hakim ya. Ya, channel saya channel jalanan, jadi mungkin Anda Beliau kalau di punya jalan channel saja sudah kenal meledak saya. sekarang. Amin. Nonton Sehat video selalu ini Bang. boleh. Bang Iwan sehat selalu, Amin. semoga cepat dapat momongan. Amin. Kalau saya cepat dapat apa Komandan? Dapat istri. Amin. Mau orang sini apa orang Indonesia? Orang sini orang Indonesia sama saja. Sama saja. Yang penting solihah. Amin. Oke guys. Bukan yang penting janda Bang, yang penting janda solihah. Oke. Jangan Mas. Janda solihah oke, tapi kalau gadis tidak solihah mana boleh. Berarti ya. kiranya pengikut Nabi Muhammad lah ini. Amin. Kaya raya, cantik sekalian. Oke. Oke. Sekian dulu ya guys video ini. Semoga yang baiknya kita jalankan, yang tak baiknya jangan diikutkan. Oke guys, sampai di sini dulu video saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras. Assalamualaikum.